Kita lanjutkan. Jadi eh, di halaman delete.php kita akan menampilkan dulu data yang mau dihapus. Jadi bagian atas yang ini tidak akan dieksekusi dulu karena kita belum melakukan request post. Delete.php yang dikunjungi dari index.php itu menggunakan method get kan. Jadi ini tidak akan dieksekusi. Ini yang akan dieksekusi. Yang kedua, oke. Apa ini? Nah, kita ngambil dulu data dari user. Sorry. Data dari database. Ya, kita ngambil dulu data dari database untuk apa? Untuk kita tampilin semuanya di sini. Ya. Untuk kita tampilin semuanya di form ini. Jadi kan ini form. Saya ulangi lagi, menghapus data itu harus menggunakan method post. Berarti kan kita akan bikin form. Nah, pas di sinilah kita tampilin semua datanya. Namanya siapa, jurusannya apa, tanggal lahir di mana, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya detail data yang mau dihapus. Biar user itu yakin, emang ya benar kamu mau ngapus data ini, gitu loh. Oke. Plus kita tambahkan hidden user ID-nya. Ya, ini mekanisme ini sudah kita pelajari ketika kita ngebahas yang 2 pekan lalu. Kan? Di bagian apa ya? Bagian session gitu kalau nggak salah. Ya, oke. Walhasil ketika user mencet tombol delete, sebenarnya dia mengirim data menggunakan method post. Kemana? Ke diri dia sendiri. Naik ke atas lagi dia. Ya. Tapi ketika dicek isSet post delete-nya sekarang bernilai true. User ID juga true. Oke. Maka dia mengeksekusi ini. Menyiapkan SQL untuk mendelete database, data dari database. Kemudian dia menggunakan prepare execute. Ya, prepare execute. Karena ingat, input type hidden itu masih bisa diubah oleh user. Saya ulangi, input type hidden itu bisa dirubah oleh user isiannya. Value-nya itu bisa dirubah oleh user. Oke. Jadi kita perlu menggunakan prepare execute. Ya, di sini prepare execute. Ini digunakan untuk flash message di index.php. Ya. Jadi setelah kita berhasil di sini nih. Ini proses penghapusan data ya di sini. Setelah kita berhasil, kita akan nyimpan pesan keberhasilan itu di session, kemudian kita akan redirect ke index.php. Ya, kalau berikutnya ada return. Kalau return sudah dieksekusi, bawah-bawah ini tidak akan dieksekusi. Ya, ini gambaran skenario-nya. Jadi ketika user mencet tombol delete-nya siapa? Ini si Sarah. Yang ini tombol yang ini dipencet. Sebenarnya ini mengandung user ID. Tuh, ini kayak href doang ke URL ini. Ya, href doang. Href sudah kalian pelajari di PW1. Kemudian kita menampilkan datanya ketika user mencet tombol delete, ini yang dieksekusi. Yang tadi kita jelaskan. Sambil dia menghapus data, dia menyimpan pada session, kemudian dia redirect ke index.php. Ke sinilah dia. Ya. Oke. Redirect itu memicu method get. Oke. Lah, terus kalau kita bisa dapat recordnya sudah dihapus atau belum, kan HTTP sifatnya stateless. Dari mana? Dari session, dari sini nih. Kan ada flash message di index.php tadi, sama kayak yang add.php. Ya, ini yang delete.php. Mirip dengan add.php.
Oke. Sekarang yang edit.php. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini lah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau nanya pakai mic, biar saya nggak repot baca-baca. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lanjut. Lanjut. Sekarang kita bahas. Bam. Ya. Ya. Kalau untuk setiap di edit, add sama yang lainnya itu kita harus koneksi dulu ke database nggak, Pak? Iya, makanya di setiap itu ada video.php kan? Oh, gitu. Oh, Iya. Iya, video.php itu kan bagian koneksi ke database. Bedanya sama include apa, Pak? Sama? Sama? Bedanya sama include. Yang nanya ini siapa? Ini, Pak. Dari kelas? 2B. Sirek. Nah, kan kita sudah bahas tuh bedanya require one sama include kan? Ya enggak? Sudah dibahas. Bedanya require sama include itu apa sudah dibahas. Bahkan itu sudah jadi tugas kok. Silakan dirujuk lagi di pembahasan tugasnya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan edit.php. Oke. Edit.php skenario-nya mirip dengan delete. Jadi lihat bagian atas ini belum akan dieksekusi karena kita mengunjungi edit pertama kali dengan menggunakan method get. Sedangkan ini dia ngecek post. Oke, jadi ini belum akan dieksekusi. Yang kita eksekusi ini. Kita eksekusi select bintang from sama kalau ini jelas ya. Karena namanya ngedit itu ya harus ditampilin data yang sebelumnya kan. Ya, jadi kita select bintang from user, where user ID-nya seperti yang sudah dimasukin oleh user tadi. Oke. Kemudian kita tampilkan datanya. Ya, pada form. Pada form kita tampilkan datanya. Di value ini. Di value ini. Ya, kita tampilkan datanya. Dan ingat, karena name, email, dan password ini adalah masukan user, maka kita harus cleaning dulu menggunakan HTML entities yang sudah kita bahas. Untuk menanggulangi HTML injection. Oke. Kemudian jangan lupa dimasukkan juga di dalam formnya input type hidden user ID. Biar kita tahu user mana yang mau diedit nih. Oke. Oke. Yap. Setelah ini dipencet tombol update, maka dia akan balik ke file yang sama kan? Balik ke kode yang kita skip tadi. Ya, baru di sini dia ngecek post name-nya ada atau enggak, emailnya ada atau enggak, password-nya ada enggak, user ID-nya ada atau enggak. Kalau ada semua, update. Update juga menggunakan prepare execute. Karena di sini kita main-main dengan masukan pengguna. Jadi jangan pakai PDO query karena bisa masuk ke SQL injection nanti.
Terus setelah ini berhasil diupdate, kita simpan hasilnya pesannya di dalam session, kemudian kita redirect ke indeks PHP. Ya, sama kan skenario-nya. Jadi gini, ketika Glenn dipencet edit, kita akan manggil request get ke halaman ini. Halaman ini akan mengambil dari database, kemudian munculin datanya ke sini, ke sini, ke sini, plus ada hidden user ID di sini. Kemudian ketika tombol update diklik, dia akan mengeksekusi kode ini. Kode ini akan mengupdate data dari database. Yap, kemudian nyimpan session. Lalu redirect alias memaksa klien untuk merequest get ke halaman index.php. Index.php. Ya. Plus, nanti dia ngecek di halaman index.php, dia ngecek session. Ada flash message nggak? Ada ternyata. Dimunculinlah tulisan record updated. Ya, dan kalau ini dipencet tombol refresh, maka tulisan record updated ini akan hilang. Karena sudah kita unset di index.php ketika kita mau menampilkannya. Selesai. Ya, nggak ada teori baru. Jadi bagian terakhir ini hanya menggabungkan apa yang sudah kita pelajari mulai dari session, kemudian redirection, kemudian SQL execution dengan PHP, SQL injection dengan menggunakan prepare statement sama execute dan lain-lain sebagainya.